Amara sudah belum? Amara belum ya? Belum ada Amara. Terus Diki Pranata mana? Belum, Bu, belum. Khalid belum ada nih, Khalid nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah. Bu Guru doakan semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai acara pembelajaran, saya minta ketua kelasnya menyiapkan doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo, ketua kelasnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Satria. Anak-anak, kalian jangan lupa nanti mengisi platform absennya ya. Pada pagi hari ini pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning. Apa itu Problem Based Learning? Atau singkatannya adalah PBL. PBL itu adalah suatu model pembelajaran yang menyuguhkan permasalahan yang anak-anak. Kita tahu bahwa seluruh masyarakat Indonesia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum selesai. Ya, namun kalian tetap harus belajar. Ya, tidak boleh berhenti belajar. Yang penting kalian tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi agar imunnya tetap kuat. Ya, kemudian istirahat yang cukup ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini adalah kita akan membahas tentang strategi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional dengan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, jadi ada dua masa di sini. Ya. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengamati gambar, video yang sudah Bu Guru share kemarin di WA grup kelas, ya, maupun di classroom, ya, dengan mengamati gambar, video, bahan ajar, dan eksplorasi informasi di berbagai sumber, diharapkan kalian nanti mampu membandingkan strategi perjuangan masa pergerakan nasional dengan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Ya. Kemudian kelompok 1 untuk absen 1 sampai 8, kelompok 2 untuk absen 9 sampai 16, kelompok 3 untuk absen 17 sampai 25, kelompok 4 absen 26 sampai 34. Materi pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Yang tahu nggak kaitannya dengan topik materi pembelajaran itu apa? Gambar 2 ini kaitannya dengan topik materi itu apa? Kalian tentunya sudah membaca bahan ajar ya, dan sudah melihat video YouTube di classroom ya tentang masa organisasi pergerakan nasional. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Tadi sudah Bu Guru bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ya kan? Nah, sekarang
job sheet-nya, Bu Guru akan membagi job sheet-nya kepada kalian, 4 kelompok tadi, ya. Silakan kalian gali informasi tentang topik-topik permasalahan di bawah ini. Silakan yang mau presentasi. Jadi topik kelompok 1 strategi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Nah, ini anggota kelompok 1 ada 8 orang. Terus strateginya radikal atau non-kooperatif, dan satunya itu strateginya moderat atau kooperatif. Kegiatan organisasi non-kooperatif itu ada 3. Yang pertama itu menggembleng semangat kebangsaan dan persatuan di kalangan rakyat maupun rapat umum, surat kabar, dan sekolah. Yang kedua itu menuntut pemerintah kolonial agar memberi kebebasan bergerak ke partai-partai. Yang ketiga itu mengecam pemerintah kolonial yang udah ngelakuin tindakan sewenang-wenang. Nah, organisasi pergerakan yang menerapkan strategi ini itu ada Serikat Islam, PI, PNI, PKI, Perpindo, PERMI, dan PSI. Proses perjalanan organisasi pergerakan. Pada masa awal pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1908 sampai 1920, berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Independent Party. Aspek yang melandasi pergerakan nasional. Organisasi kooperatif. Gerakan nasionalisme yang diwarnai perjuangan untuk memperbaiki keadaan sosial dan budaya. Organisasi kebangsaan dan politik, yaitu organisasi yang berani menunjukkan bahwa tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Periode radikal atau non-kooperatif. Masa ketika organisasi-organisasi bergerakan menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Faktor-faktor yang mendorong munculnya gerakan radikal. 1. Para tokoh komunis Hindia Belanda yang tergabung ISDV ingin mengikuti peristiwa kelompok radikal komunis Bolshevik berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II dan bergabung di Rusia. Periode radikal. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908. Periode bertahan atau moderat. Periode bertahan Perindra didirikan tahun 1935. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Mengapa Budi Utomo merupakan organisasi yang dianggap sebagai kelompok pergerakan nasional? Budi Utomo merupakan organisasi Dewan yang pertama kali lahir, maka Budi Utomo dipandang sebagai pelopor pergerakan nasional. Mau bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Ya, Bu, mohon izin. Tadi telah disebutkan dalam pergerakan nasional terdapat 2 sikap yang dilakukan, yaitu sikap kooperatif dan sikap non-kooperatif. Atau dalam tanda kutip radikal. Pertanyaannya, apa dampak yang ditimbulkan dari suatu pergerakan nasional yang bersifat non-kooperatif dan siapa saja tokoh penting yang terlibat di balik pergerakan yang bersifat non-kooperatif tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dampak yang Bagus jawabannya. Saya mau bertanya ke kelompok 2. Ya, silakan silakan Mas Abizar. Apa Abizar yang membedakan? Kelompok berapa Abizar? Kelompok 3, Bu. Oh iya, kelompok 3, silakan. Apa yang membedakan perjuangan pada masa awal pergerakan nasional kooperatif dan non-kooperatif? Saya akan menjawab pertanyaan dari Abizar. Perbedaan strategi kooperatif dan non-kooperatif yaitu krisis 2019 atau COVID-19 membuat masyarakat di dunia merasa terancam.
Untuk masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan sosial atau physical distancing agar masyarakat selalu menjaga jarak satu sama lain dan melarang kegiatan-kegiatan usaha dan upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, pemerintah Kendala dalam tindakan usaha dan upaya pemerintah dalam COVID-19. 1. Adanya beberapa masyarakat yang mengambil tindakan sendiri-sendiri seperti masyarakat yang melakukan mudik ke kampung halaman. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu tindakan pemerintah dalam hal ini sebagai pemuda pelajar saat ini yaitu 1. Mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. 2. Menggunakan masker seperti yang sudah dianjurkan bila keluar rumah. 3. Rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, pemerintah akan mengambil kebijakan berdasarkan hasil pengkajian dari kelompok akademisi. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan masyarakat, perlu bisa turut ikut serta, berpartisipasi, berkontribusi dalam menanggulangi COVID-19, yaitu yang pertama, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir pengaruh pandemi COVID-19 ini dengan beberapa strategi yang telah disebutkan di slide sebelumnya, tetapi ada juga beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi ini. Pemerintah sempat terhambat karena pemerintah harus memilih antara kesehatan atau ekonomi yang harus diutamakan terlebih dahulu. Selain itu, ada juga faktor penghambat lainnya. Yang pertama, sulitnya mendapatkan alat kesehatan, terutama APD, alat pelindung diri, dan masker. Ya, bagus sekali, luar biasa presentasinya. Ya, hebat-hebat. Nah, sekarang silahkan untuk kelompok 1 dan 2, boleh ditanyakan apa saja yang sekiranya mau ditanyakan. Ya, saya mau bertanya ke kelompok 3. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Inggit, nomor absen 2 dari kelompok 1. Mohon izin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara yang harus dihadapi untuk menangani pandemi COVID-19 bagi kaum pelajar saat ini? Pemuda pelajar saat ini adalah yang pertama, mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Yang kedua, menggunakan masker seperti yang sudah dianjurkan bila keluar rumah. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Tadi udah disebutin kendala-kendala pemerintah untuk menanggulangi COVID. Lalu, bagaimana tindakan pemerintah untuk mengatasi kendala yang ada tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi kendala yang ada. Menurut saya, pemerintah saat ini sedang menerapkan kebijakan bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Tidak ada? Nah, Bu Guru akan memberikan ulasan singkat bahwasannya strategi perjuangan bangsa Indonesia ya pada masa pergerakan nasional pada dasarnya itu sama. Ya. Walaupun kesannya berbeda, ada yang menggunakan kooperatif, ada yang bercirikan radikal. Pada dasarnya itu sama. Tujuan akhirnya adalah mencapai kemerdekaan. Namun strateginya berbeda, tetapi tujuan akhirnya adalah sama. Kemudian sebagai bahan refleksi, apa sih manfaat yang bisa kalian peroleh dari belajar pada pagi hari ini? Kira-kira apa? Saya. Mungkin setelah pembelajaran ini kita lebih mematuhi protokol kesehatan agar tingkat penularan COVID-19 tidak terus bertambah, Bu. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Akan menyimpulkan hasil belajar hari ini yang sudah saya dapatkan, yaitu strategi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional ada 2 cara, yaitu cara kooperatif dan cara non-kooperatif. Cara kooperatif atau moderat yaitu di mana perjuangannya melunak kepada pemerintah kolonial Belanda dengan maksud agar usaha-usaha para golongan terpelajar ini untuk memperbaiki peningkatan pendidikan, sosial budaya bisa direalisasikan. Sedangkan cara non-kooperatif atau radikal yaitu di mana para golongan terpelajar menghendaki agar arah perjuangannya ke ranah politik
tidak mau dicampuri dengan kolonial Belanda. Karena tujuannya adalah untuk Indonesia merdeka. Walaupun cara perjuangan pada masa pergerakan nasional kesannya berbeda, namun sebenarnya tujuan dan cita-citanya sama, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Untuk strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19 selama ini adalah pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk minimalisir pengaruh pandemi COVID-19 ini dengan beberapa strategi. Tetapi ada juga beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi ini. Pemerintah sempat terhambat karena pemerintah harus memilih kesehatan atau ekonomi dahulu yang harus diutamakan. Selain itu, ada juga faktor penghambat lainnya. Jadi, pemerintah belum berhasil dalam menghadapi pandemi COVID-19 karena setiap hari jumlah angka positif semakin meningkat dan angka kematian karena COVID-19 juga meningkat. Sekian, Bu. Untuk mengukur bahwa kalian itu sudah memahami pada proses pembelajaran pada pagi hari ini, soal post-test ya yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan dibuka WA grupnya. Ada soal post-test, silahkan dikerjakan ya, mulai dari sekarang ya. Yuk, dimulai dari sekarang, waktunya kurang lebih 10 menit ya. Nah, kalian jangan lupa dibuka LKPD-nya nanti di Classroom sebagai tugas keterampilan ya. Dengan keterampilan kalian simpulkan dalam bentuk laporan ya. Dikumpulkan paling lambat jam 4 sore ya. Selambat-lambatnya jam 23 lah ya. Jam 23.59 lah. Iya, Bu. Ya, dikumpulkan lagi di Classroom ya. Nah, saya harapkan kalian membaca dan memahami bahan ajar tentang makna Sumpah Pemuda pada masa pergerakan nasional dan makna Sumpah Pemuda pada masa sekarang pada Classroom ya yang sudah guru share untuk pertemuan di minggu depan ya. Jadi kalian baca bahan ajar ini ya untuk pertemuan pada pembelajaran di pertemuan yang akan datang. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Nah, kita paham semua. Akhirnya ya, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan mengurangi. Amin. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan topik yang berbeda. Ya, ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.